marah ketika pemimpin agamanya dihina. Tapi ketika Rasulnya dihina dia nggak marah. Maka kemarin ada satu quotes yang luar biasa. Jadi ada satu orang syekh itu ditanya, munafik itu kan susah dibedain di antara kaum muslimin. Terus kemudian mereka nanya gimana cara membedakan munafik. Ini quotesnya menarik. Syekhnya bilang gini, orang-orang munafik itu lihat aja pada orang-orang yang ketika agamanya dihina dia tidak marah. Tapi begitu kaum muslim yang lain tergelincir, mereka senang. Nah, kalau pandang Ustaz sendiri gimana mengenai hal ini gitu ya? Memang diputar-balikan sih ibaratnya sesuatu yang sangat kita sayang gitu. Kadang-kadang kita mungkin apapun bisa kita anggap adem, tapi mengenai Rasulullah kita menjadi emosional kadang-kadang gitu. Betul. Nah, pada saat kita emosional kemudian ada cap lain lagi yang sudah disiapkan untuk mereka yang emosional terhadap kecintaan terhadap Rasulullah. Ini gimana, Ustaz? Saya selalu mengatakan begini, bahwa kalau ada orang nggak emosional, orang tuanya itu dihina, maka ada masalah pada dirinya. Ya. Makanya yang normal adalah ketika orang tuanya dihina, kalau darah aja bisa jadi halal bagi dia, atau darah aja bisa jadi murah bagi dia, apalagi ketika Rasulnya yang dihina. Karena keperluan kita terhadap Rasul lebih tinggi daripada keperluan kita terhadap orang tua kita. Itu bagi seorang muslim, dan itu adalah keyakinan kita gitu kan ya. Kalau ada orang nggak berkeyakinan itu nggak ada masalah, asal jangan mengusik keyakinan itu. Nah, itu dia, itu balik lagi. Kadang-kadang orang marah benderanya dibakar gitu ya. Betul. Tapi nggak marah ketika Rasulullah dihina. Gitu. Itu dia, marah ketika pemimpin agamanya dihina. Tapi ketika Rasulnya dihina dia nggak marah. Maka kemarin ada satu quotes yang luar biasa. Jadi ada satu orang syekh itu ditanya, munafik itu kan susah dibedain di antara kaum muslimin. Terus kemudian mereka nanya gimana cara membedakan munafik. Ini quotesnya menarik. Syekhnya bilang gini, orang-orang munafik itu lihat aja pada orang-orang yang ketika agamanya dihina dia tidak marah. Tapi begitu kaum muslim yang lain tergelincir, mereka senang. Saya juga kayak pernah dengar tuh ya. Jadi Masya Allah itu luar biasa ya. Allah tunjukin. Jadi yang hak itu hak dan batil itu batil, kelihatan jelas ya sekarang. Ya mudah-mudahan jadi insight juga buat kita semua aja. Kadang-kadang masih ada juga mungkin yang benar nggak sih ngelakuin ini atau salah nggak sih ngelakuin ini gitu. Ada kalanya yang kita sesabar-sabarnya kita ketika Rasulullah dihina kita emosional, saya ngerasa apa berlebihan nggak sih kalau saya marah gitu ibaratnya. Sampai jadi kita mikir sendiri gitu, padahal ibaratnya marah atau baper itu skala prioritas itu. Justru kalau nggak marah apa gitu, betul. Sepenting apa? Justru kalau nggak marah dipertanyakan tadi sepenting apa Rasulullah bagi dia. Kalau yang lain dia marah, yang ini nggak. Ada yang bilang gini, tapi kita marah nggak boleh kemudian kita untuk maki-maki. Saya sepakat. Tapi kita marah kita nggak boleh yang aneh-aneh. Kita cukup untuk mempelajari sirah Nabi aja. Nah kalau itu saya punya satu pandangan yang lain. Contoh misalnya, ada seorang istri lewat di satu gang, disuit-suitin sama cowok. Lapor sama antum, istri antum. Abi, saya tadi disuit-suitin sama orang-orang di gang. Parah banget tuh, saya pokoknya direcehkan pokoknya secara kata-kata. Terus antum bilang, nggak apa-apa, ini saya masih cari nafkah. Nafkah itu kewajiban antum. Mau dia dihina, mau dia dilecehkan, tetap kewajiban antum adalah nyari nafkah buat dia. Sama kayak Rasulullah. Mempelajari Rasulullah itu adalah kewajiban kita. Menyayangi Rasulullah itu kewajiban kita. Tapi ketika beliau itu kemudian dicaci maki, kita nggak marah, itu beda urusan. Marah itu harus. Mengenai bagaimana cara marahnya itu yang orang beda-beda. Betul. Ya. Mungkin dikaitkan dengan Rasulullah kalau dihina juga nggak marah. Itu dia mencontohkan. Iya, betul. Kalau dirinya yang dihina. Betul. Gitu kan? Betul. Kalau kita dihina orang. Dan Rasulullah pun ketika dibela senang banget. Iya pernah ada Ka'ab bin apa dulu ya? Iya, banyak sekali kemudian kasus di mana ketika Rasulullah nggak pernah minta dia dibela. Tapi begitu Rasul dibela dia senang banget. Maksudnya dia senang ketika dia dibela karena itu menunjukkan bagaimana cinta sahabat kepada dia. Berarti sampai ilmunya gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah, nih saat mengenai fenomena sekarang ini sepertinya Islam lagi kena ada semacam bad marketing terhadap Islam. Gitu. Sampai akhirnya mungkin ada beberapa hal yang bisa dibilang mungkin blunder terhadap komunikasi dalam Islam. Misalnya gitu, menurut saya gitu. Dan ternyata musuh Islam jadi kelihatan, Allah mungkin menakdirkan hal ini sampai akhirnya jadi terlihat siapa-siapa saja yang memang musuh Islam gitu kan. Jadi ibaratnya dengan ada satu statement yang mungkin bisa dibilang blunder gitu. Kemudian jadi kelihatan jelas siapa-siapa saja yang sebenarnya memusuhi Islam dengan packaging yang berbeda-beda. Betul. Nah, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz? Ibaratnya memang berarti kita juga jadi kelihatan bagaimana lemahnya sistem komunikasi yang ada di komunitas muslim itu sendiri. Betul. Ini bukan cuma di Indonesia tapi mungkin di seluruh dunia gitu ya. Betul. Tapi qadarullah itu bahwa ketika kita menjadi sebuah bisa dibilang mungkin bad marketing gitu di masyarakat luas gitu, ibaratnya di dunia pun seperti itu, banyak orang jadi cari tahu.
banyak yang mencari tahu kemudian malah dapat hidayah kan gitu. Jadi alhamdulillahnya itu. Tapi kan dalam menjalaninya itu nggak seringan yang kita pikir gitu. Harus ada mental yang bermain, emosional yang bermain, yang harus diredam, yang saya ingin berbicara tapi nggak bisa gitu ibaratnya. Banyak harus ditahan, bermanuver, bersiasat segala macam yang perlu dilakukan. Nah gitu sikap kita sus maksudnya. Menanggapi fenomena ini gimana Jun? Ya, pertama gini Ji. Saya selalu mengambil satu pendahuluan dulu biar orang tuh bisa lebih mudah memahami ya. Kita punya mangga Ji, mangganya enak Ji, ranum, matang pohon nih Ji. Dan kita udah makan beberapa buah mangga dari pohon yang sama. Enak banget Ji. Sama tetangga kita bilang, wih mangga enak banget. Kita lemparin ke matanya Ji. Duh, wah itu benjol Ji matanya Ji. Itu mau seenak apapun mangganya Ji, itu tetangga pun pasti marah. Iya. Mau seenak apapun Ji. Misalnya duit tuh. Dikeprokin pala orang ya, pasti ngamuk. Nah artinya gini, kadang-kadang Ji, how to say itu lebih penting daripada what to say. Ya. Apa yang dikatakan tidak lebih penting daripada bagaimana cara menyampaikan. Di dalam Islam bahkan bukan hanya apa yang disampaikan dan bagaimana cara menyampaikan, tapi ada 3. Ada yang namanya benar, ada yang namanya baik, ada yang namanya bagus. Allah bilang itu di dalam perumpamaan orang muslim. Jadi Allah katakan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sudah berkata kalimat syahadat itu seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus itu seperti apa? Asluha sabitun, akarnya itu menghujam ke tanah. Yang kedua wafar'uha fis sama, dan cabang-cabangnya mengarah ke udara. Yang ketiga tu'ti ukulaha kulahinim bi'izni rabbiha, memberikan buah setiap waktunya atas izin Allah. Perhatiin baik-baik Ji. Pohon itu nggak dinikmati orang akarnya, nggak dinikmati orang kemudian batangnya Ji. Tapi yang dinikmati adalah buahnya, karena ini pohon kurma contohnya ini. Jadi pohon kurma itu akarnya itu memang harus dalam dan orang nggak peduli akarnya seberapa dalam. Memang betul batangnya harus kokoh dan kemudian cabang-cabangnya ngarah ke udara biar bisa berfotosintesis. Tapi manusia juga nggak bisa manfaatin itu. Yang bisa kemudian manusia akan nggak mungkin nolak adalah buahnya. Maka Ji, antum ngundang orang ke rumah saya yuk, ngapain? Saya akan jelasin tentang akidah saya yang benar 100%. Mereka bisa jadi nolak Ji. Ngapain gue datang ke rumah lu? Gue banyak urusan kali. Terus antum, ya udah kalau gitu ke rumah gue. Ngapain? Ngeliat gue sholat. Mereka juga bilang, terus ngapain kalau lu cuma lihat lu sholat doang? Sholat tuh tegakkan sholat Ji, seperti batang. Bagusnya sholat antum itu nggak ngaruh padahal. Ke rumah gue ngapain? Makan. Kayak kapan? Nah ini buah yang bisa dinikmati. Dalam sejarah Islam, benar, baik itu bisa ditolak. Bagus nggak bisa ditolak. Allah itu benarnya bisa ditolak orang. Baiknya Allah bisa ditolak orang. Bagusnya Allah nggak bisa ditolak orang. Al-Quran itu benar dan baiknya bisa ditolak orang. Bagusnya nggak bisa ditolak. Rasulullah tuh benar dan baiknya bisa ditolak. Baiknya nasabnya, kerennya nasabnya, benernya ngomongannya itu bisa ditolak. Tapi bagusnya akhlaknya nggak mungkin bisa ditolak orang. Berarti kita harus tahu dulu bahwa yang nggak mungkin orang tolak adalah yang bagus. Tergantung kita mau nyampein yang mana dulu. Deliverynya gimana? Nah, maka kelemahan kita bukan pada kebenaran, karena akidah kita sudah pasti benar. Bukan juga pada amal soleh, karena amal soleh kita langsung yang nuntun adalah Allah di dalam Al-Quran. Tapi bagusnya itu, nah itu beda-beda manusia. Makanya yang disuruh pergi ke Madinah adalah model-model Mus'ab bin Umair. Bukan Abu Dzar Al-Ghifari. Iya. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari selesai urusan sehari perang. Iya benar. Yang keren ya. Yang keren. Tapi yang Mus'ab bin Umair paling mirip Rasulullah. Parlente. Dia orang kaya Ji. Jadi dia tahu bagaimana ngomong ke orang kaya. Nyambung Ji. Bukan kemudian Abu Dzar Al-Ghifari yang cuma ngelihat ada orang punya kuda bagus aja dikritik. Ada orang pakai baju agak bagus aja langsung bilang, wah kamu udah duniawi nih. Ya, jadi memang ini ya, ada 2 tipe kan? Ada 2 tipe. Nah makanya dengan kasus-kasus yang kayak gini yang kita lihat, memang betul kita mengakui kadang-kadang Islam tuh how to say-nya yang sangat-sangat lemah. How to say-nya, komunikasinya, bungkusannya tuh sangat-sangat lemah. Nah karena itulah itu yang perlu untuk kita tanggulangi bersama-sama. Kita harus tahu bahwa how to say itu pengaruhnya pada impact, pada sesuatu yang namanya hasil. Makanya kita katakan ada beberapa hal yang kita memang benar-benar lebih harus latihan untuk diem. Jadi how to say yang benar adalah diem. Ada beberapa hal. Ya, beberapa hal. Bahkan sering kali bahkan. Karena dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasul kan, man amana billahi wa bil yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka haruslah dia berkata yang baik atau dia harus diam. Jadi harus bukan lebih baik diam, tapi harus diam.
Kenapa? Karena kalau dia tidak punya sesuatu yang baik yang disampaikan, almost hampir pasti dia akan berbuat sesuatu kesalahan. Maryam misalnya, ketika dia punya anak tuh, kan ketika lagi sakit mau melahirkan dia bilang, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya. Lebih baik aku mati menjadi orang dilupakan daripada harus menanggung kayak gini. Ukhteha Ji. Ukhteha masjid nih Ji. Nggak punya celah Ji. Dicari orang kesalahannya Ji. Anak baik-baik Ji, nggak pernah celah dalam hidupnya, tiba-tiba nggak pernah pacaran, tiba-tiba hamil nggak ada bapaknya. Gimana jelasinnya Ji? Nggak mungkin Ji. Maka dia lebih baik saya mati aja. Allah katakan tenang saya ngurus. Gimana caranya? Diem. Jangan jawab orang, diem. Biar saya yang nyelesain semua ini. Maka diem tuh menjadi penting. Maka kalau ada satu kasus di mana kasus-kasus kayak gini, kita menanggapnya dengan diem. Masya Allah. Sampai pada satu titik di mana kita dikasih kesempatan oleh Allah baru untuk berbuat sesuatu. Akhirnya gimana itu, Maryam? Maryam diem. Ketika dia diem, Allah katakan, kamu diem aja. Kalau ada orang yang nanyain kamu bilang kamu bernazar untuk berpuasa dan nanti saya akan selesaikan semuanya. Ketika dia datang pada orang-orang Yahudi, Allah katakan fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Ketika dia datang bawa anaknya itu, langsung orang-orang berkata, orang ini adalah benar pelacur. Wah, dasar kamu tuh pelacur aja. Selama ini pencitraan kan kamu kan, kerudung dusta kan kalau sekarang. Kamu tuh cuma pura-pura soleh aja kan. Oh, luarnya kayak anak-anak soleh, dalamnya salah kayak gitu-gitu kan. Nah kemudian Maryam diem. Dia gondok tapi dia cuma nunjukin anaknya. Anaknya yang ngomong. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan seterusnya. Dia bilang bahwa saya adalah nabi. Saya disuruh oleh Allah untuk sholat dan zakat, dan saya disuruh untuk menyembah oleh Allah. Kamu ikut nggak? Ini anak dalam buayan ngomong, orang diam semua. Akhirnya orang lain yang diam. Masya Allah. Kami melakukan segala macam ini sampai datang seseorang laki-laki di antara kami yang kami kenal nasabnya, kehormatannya, dan kebaikannya. Dia menyuruh kami untuk tidak menyembah hanya pada Allah Tuhan yang satu, berkata tidak boleh selain yang jujur, menghormati tetangga, membantu orang yang susah, menghormati orang tua, menghormati yang tua, dan kemudian menyayangi yang lebih muda. Dan kami disuruh seperti itu dan kami disempitkan sampai kami harus pergi ke sini. Lalu dia bilang, salah kami di mana? Waduh, ternyata hidup ini kita diminta untuk mempelajari sebuah pola, tapi ada juga pola-pola yang di luar jangkauan kita. Ya, waduh, luar biasa ya. Dari ngobrol sama Ustaz Felix, jadi merasa bahwa isinya Quran itu sesuatu yang terjadi sebelum, sedang, dan sesudah. Banyak hal ilmu yang sudah saya dapatkan dari perbincangan ini. Ternyata masih penasaran akan lain hal yang saya ingin tanyakan ke beliau. Masih ada di episode berikutnya. Jangan kemana-mana, hanya di Cerita Untung. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.